Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran ini, kata Allah, kami turunkan kepada kalian, kepada manusia, umatnya Nabi Muhammad. Apa Allah mensifati Al-Quran? Mubarakun, dalam keadaan penuh dengan barokah. Kemudian para ulama menjelaskan apa arti Al-Quran itu penuh dengan barokah. Kalau dibaca di rumah, rumahnya diberkahi. Kalau didengarkan ketika perjalanan, perjalanannya sama Allah diberkahi. Kalau dibaca di toko, maka perniagaannya sama Allah diberkahi. Kalau dibaca di sekolahan sebelum mulai pendidikan, maka insya Allah murid dan gurunya diberkahi. Dan kita kan kepingin kita hidup diberkahi oleh Allah. Nah, maka ada cerita. Cuma ini cerita seingat saya pernah saya ceritakan. Jadi singkat saja. Ada anak muda kerjone soro, gak enek waktu untuk istirahat. Lalu datang kepada Syekh Ali Tantawi. Syekh, tolong saya dikasih amalan supaya kerjaan saya enteng, waktu saya longgar. Apa kata Syekh Ali Tantawi? Wes, le, sampean lek budal kerja, ojo lali ngaji. Gak usah suwe-suwe. Seperempat jam. Akhirnya anak muda itu mulai berangkat kantor, diawali dengan apa? Ngaji. Seperempat jam baru berangkat. Besok lagi, besok lagi. Subhanallah, sampai tidak terasa kuat ngaji sedino sak juz. Kuat. Dan yang bikin aneh apa? Kerjaane tambah enteng, waktune tambah kosong. Bingung ini anak muda. Loh, sakjane semakin saya ngaji, waktu saya semakin habis. Dikurangi waktu membaca Al-Quran. Lagi tambah ngaji, waktunya tambah kosong. Pekerjaan ya beres. Semuanya aman. Lah kok waktuku kok kosong? Tanya sama Syekh Ali Tantawi. Syekh, kula niki pun ngaji. Kula mulai seperempat jam bendinten. Sakniki kula pun kiat ngaji niku setunggal lah. Satu hari satu juz. Odoj. Ngerti odoj? Odoj. Sanes odol, niki odol. Odoj. One day one juz. Bahasa Kasembon ini, mohon maaf ya, dari Pare ini bahasa Kasembon ini. One day one juz ini bahasa mana? Sembon. Kalau bahasa Parenya itu satu hari satu juz. Lek orang Kasembon tidak perlu diterjemahkan, susah paham. Oh iya, seperti one day one juz, satu hari satu juz. Tapi yang bikin aneh apa? Semakin saya ngaji, waktu saya tambah kosong, tambah kosong, tambah kosong. Santai uripku. Ya iso turu, iso melaku-melaku, iso olahraga, iso silaturahim. Padahal seharusnya semakin ngaji, waktu saya habis. Tambah entek gaya maca Quran. Apa kata syekhnya? Dzalika barakatul Quran. Yang kamu rasakan luangnya waktu, itu karena barokahnya Al-Quran. Bagaimana itu? Pekerjaan yang seharusnya selesai 2 jam, karena barokahnya Al-Quran 1 jam selesai. Pekerjaan yang seharusnya selesai 1 jam, karena barokahnya Al-Quran 20 menit selesai. Loh, sisa waktunya buat apa? Ya buat kamu, buat anakmu, buat istrimu, buat keluargamu, buat olahraga. Karena apa? Inilah barokahnya Al-Quran. Nah, maka hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu seperti rumah yang mau rubuh. Kenapa? Kakean setan. Cuma sayangnya sekarang, nun sewu ge, nun sewu ibu-ibu ge, sayangnya diwalik, di omah ratau ngaji, di kuburan ngaji. Akhirnya para jin yang tinggal di kuburan terusik. Waduh, aku ndek kene tenang renek wong ngaji lah, kok saiki enek wong ngaji. Ya apa saiki? Wis pindah golek sing gak enek wong ngaji. Dicari tempat gak enek wong ngaji. Ternyata tempat yang ndak ada orang ngaji di rumah. Akhirnya pindah jin kuburan, pindah ke gara-gara apa? Di rumah ndak ada yang. Nah, coba di omah ngaji, insya Allah jinnya ndak bisa masuk. Sekarang berikutnya. Ini yang paling menyenangkan untuk orang yang rajin baca Al-Quran. Dan ngeten ibu-ibu. Maos Quran niku mboten usah ngoyo, mboten usah. Wis tala bismillah, sak kobere, sak kuate, sak kenee. Ndak usah udah, ndak bisa diganggu. Kenapa? Ini waktu saya baca Quran. Lho lek saged nggih apik. Tapi jarang orang yang bisa seperti itu. Maka bagaimana? Wis sing penting panjenengan gak ada tas. Ibu-ibu lah tasnya Masya Allah ya. Wah. Tasnya ibu-ibu ini buat masuk bayi cukup.
Kau buat gede dan tasnya ndak ada yang satu. Ibu-ibu itu, nak jokono duit di tas kelir ireng. Itu bingung ireng sing ndi irenge wake. Ireng sing ono taline, bingung mana lho iki tali kabeh sak mene kae. Baru 3-4 kali baru ngerti saking kakean. Lho masya. Panjenengan nggih ngoten niku. Oh masya Allah, sami nggih. Nah, sudah. Maka bagaimana? Kalau panjenengan punya tas banyak, maka setiap tasnya panjenengan lebono Quran siji-siji. Wis siji lengkap. Sehingga panjenengan pergi pakai tas yang manapun, di dalamnya sudah ada Al-Quran. Atau kados ngeten niki lho. Lah niki namanya tempe gembos. Oh, apa namanya ini? HP. Namanya apa? Dan sekarang diberi nama baru. Apa itu? Setan gepeng. Oh ya gara-gara ini rumah tangga rusak, gara-gara ini semacam-macam. Maka dibilang setan gepeng. Lah yang enggak gepeng siapa? Ustaz Rifki. Wah. Enggak dikualat sampai. Nah, begitu. Maka minimal di HP panjenengan disukani aplikasi Al-Quran. Jadi apa? Wes bismillah mboten usah ngoyo. Sing penting atine pas adem, waktune pas kosong ngenteni koncone teko arisan naik di atas, bukan di atas bis. Naik di dalem bis, kemudian sambil ngenteni tempe garing kan digoreng. Biasa kalau goreng kan uwirit yo, gelengone cowiti, genine cowili. Mana. Nah, ini sambil nunggu, sambil baca sakene bismillah. Dibuka kawan langsung tengahi, jret. Buka langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tutup. Shadaqallahul adzim. Nanti ngelebone tempe anyar maneh blung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim. Shadaqallahul adzim. Ngelebone tempe anyar maneh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka laminal mursalin. Amin. Amin. Shadaqallahul adzim. Tutup. Karena apa? Sing penting kita mau membaca. Kalau panjenengan punya waktu khusus, yo bagus. Wes pokoknya aku sak marine sholat subuh gak iso diganggu. Ini model-model Pak Mul ini. Tapi wangel yang istiqomah susah. Mana Pak Mul? Lu hilang. Oh, lu kok duduk di tempat perempuan? Bu Mul, tolong diawasi. Masya Allah, Pak Mul, jangan duduk situ. Oh, itu istiqomah, Masya Allah. Sore-sore habis sholat asar. Kan segini. Pak Mul. Ayo melaku. Ndak, jangan ganggu sih ndak. Iki waktu nih Gusti Allah ndak. Tak jak ngomong, soalnya gak kuat mulai. Mulai ndak ya Allah, kok gangguin terus deh gini. Jadi saya ngajak ngomong dikira ganggu lah. Kok aku setane negara Pak Mul ini, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang ya gitu. Lepas wiritane males, ndang mulai. Saya tanya Pak Mul kemana? Istri ndak aja deh. Kenapa istri? Yo sayang istri lah. Dia apa nih sayang istri? Yo dewangin dia omong masuk dewian. Masya Allah, Pak Mul ini mudah-mudahan panjang umur Pak Mul ya. Dan uangnya mudah-mudahan banyak keluar buat TK Aisyah, buat Masjid Darussalam. Karena apa? Masya Allah, anaknya wis mentas kabeh. Betul gitu Bang Joda? Oh iya. Nah lanjut, begini. Maka untuk membaca Al-Quran panjenengan datang usah ngoyo. Bismillah. Yang penting panjenengan ada waktu, panjenengan punya kemauan, ada fasilitas. Wis. Lek meripati tasik sae, meripati tasik cerah, tasik terang, tasik cereng, niku beto Al-Quran alit di beto ten kantong. Nah, saat ini lak kata enten Quran niku sak jilid setunggal juz. Jadi bawa setiap hari satu, pas kosong dibuka. A'udzubillahi minasyaitonir dibaca. Nah, karena apa? Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, lihat sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Rasulullah bersabda dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Yaqul, kanjeng Nabi dawuh, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, tilawahlah, bacalah darusan Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Dan ini fi'ilnya fi'il amr, kata perintah. Berarti kanjeng Nabi ini kunyuwun panjenengan terus maos Quran. Nah ini untuk orang yang ingin mengamalkan sunnah Nabi. Salah satu sunnah yang paling besar adalah membaca Quran. Nah, Iqra'ul Quran, umatku kata Rasulullah, bacalah Al-Quran. Dan kita yang perlu tahu, kalau kanjeng Nabi memberikan perintah, itu bukan untuk menyusahkan umatnya, boten. Tidak akan menyusahkan umat sampai perintah yang menyusahkan umat itu sama kanjeng Nabi dihapus. Wis gak sido wis seakan umatku ra kuat. Apa itu?
menggunakan siwak setiap kali mau sholat. Apa Rasul katakan? Laula an asyukka ala ummati. Kalau tidak khawatir memberatkan umatku. La amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salat. Aku perintahkan mereka sikat gigi setiap mau sholat. Tapi karena khawatir memberatkan sama Rasul tidak diperintah. Artinya Rasul tidak mau bikin orang kasebon ini berat. Nggak, sakne wong sembon iki wis repot kerjane ya. Maka tidak mau dibikin repot. Maka Rasul itu kalau punya perintah, maka perintahnya pasti munadi. Mudah. Lah ibu-ibu meneng tok, Bu. Sing ten wingking niku lho. Niku enten tiyange mboten ten wingking niku. Napa kodong tok? Kula kuwatir lek kodong tok enten tiyange nggih. Nah, maka bagaimana Rasul katakan Iqra'ul Qur'an, maca Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Artinya membaca Al-Qur'an tidak mungkin susah, gampang. Jangankan maca, ngapalno niku lho gampang. Kalian Gusti Allah niku difirmankan dalam Al-Qur'an, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk dihafalkan, maka adakah orang yang mau menghafalnya? Allah bilang mudah. Allah bilang mudah. Nah, apalagi sekedar membaca. Apa mana mek moco. Maka Rasul perintah. Aku tahu kata Rasul, ngaji ku gak abot. Maka oleh Rasul kita diperintah. Sekarang kita tanya, ya Rasul, Kanjeng Nabi, kenapa saya kok disuruh membaca Al-Quran? Ada apa? Saya bakal dapat apa? Pahalane opo? Kula niki kok dikengken maos Al-Quran. Rasul katakan apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena nanti Al-Quran ini di hari kiamat syafi'an li ashabi, memberi pertolongan kepada orang yang akrab dengan Al-Quran. Nah, terus bangkit di hari kiamat, orang lain bingung golek pertolongan, ngalor ngidul ngulon ngetan, gak ketemu orang yang memberikan pertolongan, tidak ketemu orang yang bakal memberi syafaat, tidak ketemu orang yang bakal menolongnya. Tapi orang yang rajin baca Al-Quran, dan rajin itu tidak perlu banyak, yang penting istiqomah. Mas yosa ayat bendino, yang penting istiqomah. Setiap selesai sholat 2 ayat, monggo. Setiap selesai sholat subuh sak lembar, monggo. Setiap mau tidur sak lembar, nggih, monggo. Tidak apa-apa, tidak ada paksaan. Yang penting ajib, yang penting ajib. Apa Rasul katakan? Nanti orang yang akrab dengan Al-Quran senantiasa membaca Al-Quran. Apa Rasul akan berikan? Al-Quran yang datang kepada panjenengan. Panjenengan boten usah madosi. Panjenengan boten usah golei. Panjenengan bangkit saking kuburan, gerajak metu terus wong sembon rek. Langsung Quran tau wong sembon iki jelas gelek ngaji iki. Parani. Diparani kalian malaikat grutu. Disukani pertolongan saking Al-Quran. Langsung Quran menaungi. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahli. Nanti di hari kiamat, Al-Quran itu didatangkan. Kalian Gusti Allah Qur'annya diceluk. Quran, ini, ditekak nih. Dan yang dipanggil bukan cuma Al-Quran. Wa ahlihi, yang Allah panggil termasuk orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Sudah, apa yang terjadi? Ketika dia dipanggil sama Allah, Al-Quran datang. Ketika dipanggil sama Allah, orang yang rajin ngaji datang. Apa yang terjadi? Oleh Allah, Quran, kenal gak sama orang ini? Kenal sama orang ini? Al-Quran bilang, gue kenal Gusti Allah. Lah niki yang sembon jelas gelek ngaji. Oh ya wis. Kata Allah, sekarang apa yang kamu lakukan untuk orang yang sering membaca Al-Quran? Quran mengatakan, ana syafi'an lah. Aku yang akan menolong dia. Aku yang akan mendampingi dia. Ngeten mawon, Pak. Panjenengan damel SIM. Panjenengan SIM damel napa tumbas? Oh, tumbas. Masya Allah. Mau terus tes ya? Kok salah nyetir ngawur kabeh. Lah SIM tuku garaya. Sudah, bikin SIM. Panjenengan melebet ruang pembuatan SIM. Boten enten sing kenal. Boten enten sing kenal, boten enten sing ngawal, boten enten sing ngerencangi. Kinten-kinten bingung napa boten? Bingung, ini marani sapa iki? Njaluk formulire nandi iki? Engko ujiane piye iki?
Engko ujian cocok gak lulus. Tapi coba panjenengan masuk ke tempat pembuatan SIM, panjenengan kenal ada teman kepala polisi. Wah, dinter nih. Mas, ini. Wes, biar aku. Melakukannya gagah, Pak. Tuh ini formulir sampai Joko. Bahkan ndak usah diambil. Konco nih kan Joko nih. Joko nih, boloku iki. Nanti ndak usah diisi. Konco isekno. KTP ini kayak ini, Mas. Beres. Kali longgo tok, kipas-kipas, formulir iki. Niki, Pak, sampun. Loh, main beres kan? Langsung tes. Ndak usah tes. Jelas iso iki. Gak mungkin gak iso njaluk SIM. Tes tulis. Gak usah. Pinter nulis maca kitab iso, mosok nulis ra iso. Mari. Ganti tes nyetir. Wes Mas Yokun ditawabrak kabeh. Tak. Lulus, gak usah khawatir, lulus. Loh, nabrak, lulus. Kenapa? Punya loh, duwe konco, duwe kenalan. Nah, di akhirat sama. Lek panjenengan gak ada Quran, niki Quran sing nyekeli panjenengan. Wes iki boloku aja diganggu. Hei, malaikat mikir. Quran pegang. Loh, iki koncoku iki. Iki ndek donya biyen gelek maca aku. Iki biyen ndek donya akrab be aku. Akhirnya sama Quran dituntun padang mahsyar, antri hisab. Kalian Quran sing liyane diinggire. Mikir. Nyimpang sik. Wong kasebon kate lewat. Wah, lewat. Yang lain antri wong kasebon langsung karena apa? Duwe kenalan Al-Quran. Sampai depannya Allah dibilang, ya Allah, ini kenalan saya ini kalau malam ya Allah tidak pernah tidur, ngopi terus ngopi, baca Quran terus ini ya Allah. Ini bacaannya bagus, seneng belajar Quran, seneng ngajarin Al-Quran, tidak pernah putus mendengarkan Al-Quran. Allah bilang, ya wis, gak usah dihisap, langsung gawe ngalih, langsung pindah dia. Sampai depan pintu surga diketok. Tok. Malaikat mau masuk. Malaikat tanya, siapa iku? Wes salah, koncoku. Kenal. Aman, beres. KTP, ndak usah KTP, paham. Akhirnya pas sama Allah dibukakan satu pintu namanya Babul Quran. Pintu masuk surga untuk orang yang senantiasa membaca Nah, itu Pak. Baca Quran. Karena nanti di hari kiamat kita perlu pemberi syafaat. Di hari kiamat kita perlu penolong. Lelek panjenengan boten nate maos Quran terus sing nulungi sinten. Dan Rasul katakan, taqaddumuhu suratul Baqarah wa suratu Ali Imran. Lalu apa? Al-Quran tadi yang sering panjenengan baca itu diawali oleh surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Oh, Ali Imran datang. Straight. Apa yang mereka lakukan? Tahujani an sahibaihima yaumal qiyamah. Pas srengenge niku sakilan ndek ndukure sirah. Itu apa? Al-Quran langsung menjadi pelindung buat Anda. Liane kepanasan, liane keringetan, liane bingung, sampean santai. Masya Allah, ademe. Tonggone ndelok, kok adem sih, Mas? Engko panas kok ngene. Ya adem lah, aku dinaungi Al-Quran. Nah, kemudian yang berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampaikan beberapa ayat-ayat penting untuk dibaca. Beberapa ayat penting dari ayat-ayat Al-Quran. Nomor 1, yang paling penting untuk dibaca, tidak ada yang mengalahkan suratul Fatihah. Alah kok ngembar-ngembari kono ae Fatihah, Al-Fatihah. Surat apa Pak Mul? Oh, Masya Allah ngene. Pura-pura tadi tawaduknya luar biasa. Jamaah Darussalam. Imamnya kok ngawur ya. Imami. Semua ngomong apa tadi? Yang paling penting surat Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah paling penting? Suatu hari seorang sahabat masuk masjid, dung. Ketika sahabat ini masuk masjid, kalian Kanjeng Nabi tangannya dicekel. Jelek. Mas, saya ajarkan kepada sampean satu surat yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia dalam Al-Quran sebelum saya keluar dari masjid, kata Rasulullah. Apa yang terjadi? Waktu selesai sholat, Rasulullah mau pulang. Loh, jadi sahabat, kok lali? Jadi tingurui surat yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia. Lah kok Rasulullah ngacir wangsul. Kalian sahabat niki wau Kanjeng Nabi diemutaken. Diapakan Pak Mul? Diingatkan. Loh Kanjeng Nabi, panjenengan wau dawuh tirose badhe nyanjangi kula surat yang paling agung. Oh iya,
Apa suratnya? Sab'u mathani wal Qur'anal azim alhamdulillahi rabbil, yaitu surat Al-Quran yang jumlah ayatnya 7, dibalen-baleni terus, diwoco terus. Yang ayat surat ini diawali dengan kalimat alhamdulillahi rabbil. Nah, ini Rasul yang bersabda. Artinya surat yang paling agung adalah surat Al. Makanya kalau orang berdoa biasanya apa? Bisirril Fatihah. Dengan rahasianya surat Al. Karena agung. Suratnya besar. Keutamaannya besar. Dibaca satu kali satu hari. Gak sholat lah. Berapa? 17. Lah kok irit men sholatnya pitulan? Sholat sunnah enggak? Oh wajib. Minimal kalau sholat wajib tok panjenengan baca 17 kali. Kemudian begini, surat Al-Fatihah ini, ibu-ibu perhatikan gini. Ini para ulama mengatakan keutamaannya banyak. Salah satunya apa? Ngobati penyakit. Salah satunya apa? Ngobati penyakit. Nanti panjenengan pulang, panjenengan buka rak buku panjenengan dia. Cari kitab yang judulnya Ada wa Dawa. Sinten griya panjenengan lho ten rak buku ya. Kitab namanya apa? Ada wa Dawa. Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jawaban yang sempurna untuk orang yang bertanya tentang obat yang mujarab. Tulisannya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa yang terjadi hadirin? Dalam kitab itu Imam Ibnu Qayyim cerita. Begini ceritanya. Pas saya berangkat haji, sampai di kota Mekah cuacanya rodok ndak karuan. Ndak sama dengan di tempat saya. Kan biasa ngoten nah ya. Tiang umroh, tiang haji biasanya langsung watuk mboten. Watuk cuacanya ndak sama. Imam Ibnu Qayyim katakan waktu itu akhirnya saya sakit. Nah, pas saya sakit ini saya ndak ketemu obat, ndak ketemu dokter. Ndak ketemu obat, ndak ketemu dokter. Apa yang terjadi? Maka saya mencari obat yang menyembuhkan dengan cepat. Apa itu obatnya? Ambil gelas air. Gelas ini kuau panjenengan sukani toyo mateng loh tapi. Jangan banyak mentah tambah loro sampai ya. Diisi air mateng, air minum lalu apa? Gelasnya didekatkan ke lisan, ke mulut. Terus lambene umi-umi. Tapi umi-umi ini sanes nek ngene tok. Tapi enten waosane, enten wacanan. Diwacani napa? Diwaosi surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa kali? Sak kersa panjenengan. 1 kali boleh. 3 kali boleh. 5 kali bagus. 7 kali mantep. Sing akeh tambah apik, sak kuwate. Tapi ingat, diniati bacaan Al-Fatihahnya untuk obat. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah niki niat ngobati awak kula ingkang gerah. Baca Al-Fatihah, dibaca, setelah selesai ditiup. Terus airnya bismillah diminum. Lek lorone enten luka di kaki atau tangan atau badan, yang separuh dituangkan ke luka yang sakit tadi itu. Separuh diguyang, separuh diminum. Insya Allah sembuh. Apa Imam Ibnu Qayyim katakan? Dan subhanallah, syufit, saya sembuh dengan sembuh yang cepat. Maka setiap ada orang sakit yang dia datang kepadaku, saya wasiatkan untuk membaca suratul. Ada sahabat Nabi musafir sampai suatu kampung istirahat, sama orang kampung nggak boleh. Sampai niki sapa? Mlebu kampungku lah kok moro-moro gawe tendo, moro-moro turu. Diusir, gak boleh. Sahabat bilang, "Loh, saya ini musafir." Maka orang kampung itu bilang apa? Ya wis, ada syaratnya. Syaratnya apa? Ini kepala suku kami sakit. Kepala sukunya apa? Le bahasa besuk lurai loro. Sinten lurai? Ya apa lurai dhewe ra iki? Sinten lurai? Cip. Siapa? Oh, sis. Cip. Lah kok Cip ya? Oh. Pak Siswanto. Oh ini, jangan Pak Siswanto sehat walafiat. Ini ceritanya kan kaget ya.
Iki anu lurahku loro iki. Sampean oleh turun dek kene, sampean oleh istirahat dek kene, tak kei hadiah kambing. Wah, tapi syaratnya satu. Ini kepala suku kami yang sakit kudu waras. Sahabat Nabi bilang, "Oh, yo gampang." Aman. Konco-koncone bingung, hati-hati lho. Raja lho iki. Lek gak waras diketok gulung, ora apa-apa, santai, aman. Sudah dibawa masuk ke kamarnya raja, kepala suku. Dilihat, loro apa sih? Loro mak wis suwe ra waras parah. Kok iki sira loro, ganggean loro, peteng loro, sikil loro. Lah kok loro kabeh. Waras enggak? Waras. Apa? Sahabat Nabi ambil gelas diisi air. Wis kene gelas. Demi, diminum Pak. Kluk, kluk, kluk. Subhanallah, langsung waras. Ketika rajanya sembuh, sahabat-sahabat Nabi dijamu dengan istimewa. Mulai digawani kambing seakeh-akeh. Sak depot amanah kambing kabeh dikekne kabeh. Wah. Diberikan semua, tapi sanes panjenengan kambing iki ya. Pokok kambing banyak dikasihkan. Lalu sahabat tanya, Mas, sampean wacani opo iku, Mas?" Lho bim salah, bim abrakadabra. Lho kudu. Sampean wacani apa? Tak wacani surat Al. Tak waca terus, ya Allah, sembuhkan. Allahumma shfi ya Rabb, Allahumma shfi. Ya Allah sembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sampai selesai ditiup, wis diminum. Subhanallah sembuh. Sampai di kota Madinah, sahabat Nabi laporan kalian Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, panjenengan tahu kambing ini dapat dari mana? Ini orang dari dukun." Lu kaget Rasul. "Kok dukun?" "Haram obate dukun iki haram. Duwike hasil kerja dari dukun, hasilnya apa? Haram, dan boleh dimakan." Langsung sahabatnya dipanggil, "Sini kamu. Iki kambing untuk teko endi?" Ngeten Kanjeng Nabi, "Niku wau kepala sukunya sakit. Langsung saya obati. Lah kok sembuh dikasih hadiah." Rasul tanya, "Kamu obati pakai apa?" "Bisuratil," bukan Fatihah, ha. Mboten enten Fatihah niku. "Bisuratil Fatihah." Apa Rasul katakan? "Ajal, lo kok sampean ero? Dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah ini menyembuhkan?" Dibilang apa? "Ya wis bismillah, sing penting yakin." Rasul bilang, "Ya wis lek ngono kambinge halal. Karena ngobati dengan surat Al-Fatihah itu hukumnya boleh." Itu surat yang pertama. Surat yang kedua yang penting sedikit lagi. Ayat ayat kursi Quran. Oh iya, ayat kursi ayatnya Quran. Ayat kursi. Ibu-ibu, panjenengan nate mboten nyimpen arto ten laci ini ya ora buka, ra enek wong mlebu omah, lah kok duwike kurang 20.000. Lho, mau tak lebokne 120. Kok kari 140. Nate mboten? Nate napa mboten? Nyimpen dompet ndek ndukur lemari. Wingi esuk duwike 270. Lah kok moro-moro kari mek 70 200 kok ilang. Anakku ya ora enek, bojoku ora enek. Lah nandi duit? Nate mboten? Biasanya tiang-tiang ingkang kerja ten pasar-pasar itu lho, duit di laci, kalong 15.000, kalong 20.000, itu biasa. Karena apa? Memang ada makhluk yang namanya tuyul. Namanya apa? Dan ini bukan khurafat, bukan apa? Bukan khurafat. Biasanya tiang-tiang Muhammadiyah ini kurang dianti ngeten iki. Wah, khurafat ora enek ngono-ngono. Enten. Namine tuyul. Tak ceritani hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari muttafaqun alaih. Ini cerita penutup. Suatu hari Abu Hurairah kalian Kanjeng Nabi disukani kunci Baitul Mal. Abu Hurairah, sampean tanggung jawab menjaga Baitul Mal. Tempat nyimpen gandum, tempat nyimpen kurma, tempat nyimpen uang milik kaum muslimin. Suatu hari Abu Hurairah masuk. Loh, kurmane kok kalong? Kurmane kalong. Padahal pintunya ndak rusak, jendelanya ndak rusak. Bingung. Ya wes lah. Mungkin aku lali. Sudah pulang. Besok pagi masuk lagi. Loh, kalong mana? Mosok aku lali ping pindho. Sudah, untuk yang ketiga kalinya Abu Hurairah singitan. Dikunci dari luar, krek. Abu Hurairah masuk lewat jendela, belum masuk. Dinteni jero Baitul Mal, maling tak cekel tak reges kata Abu Hurairah. Masuk. Lah kok moro-moro kurmane mlaku dhewe. Mlaku dhewe. Mau dibawa lari keluar pintu. Sama Abu Hurairah ditangkep kurmane.
Pas kurmanya ditarik, ternyata ada jinnya. Kalau bahasa Kasembon namanya tuyul, cekel, jret. Ah, iki malinge. Ndak pakai buka pintu, ndak pakai buka jendela. Lalu kata Abu Hurairah, sampean tak laporno Kanjeng Nabi, dincel-ncel sampean, dimutilasi. Wah, takut jin. Ojo mas. Gini wis syaratnya gini. Sampean tak kandani satu ayat Quran, kalau sampean baca, aku dan teman-temanku ndak bisa masuk ke tempat uang kalian. Apa ayatnya? Ayat kursi. Langsung sama Abu Hurairah dilepas. Ya wes, lek ngono tak culne dilepas. Sret. Setelah dilepas, Abu Hurairah lapor kepada Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad. Tadi waktu saya, ini bukan tuyul tapi, waktu saya jaga Baitul Mal, lah kok kurmone 3 hari itu hilang terus. Ketika saya lihat, ternyata pencurinya dari bangsa jin. Rasul tanya, lah terus ini jin nih? Saya lepas. Lah apa bocor ini? Karena saya diajari satu ayat Al-Quran. Yang kalau ayat itu saya baca, maka mereka tidak akan masuk ke dalam rumah saya. Apa ayatnya? Kata Kanjeng Nabi. Ayat Allahu la ilaha illa huwal. Terus sampai selesai ayat kursi. Apa Rasul katakan? Sadaqa wa huwa kadzub. Dia telah berkata jujur, setan itu benar, jin itu benar, padahal biasanya tukang ngapusi. Tapi kali ini benar. Maka ibu-ibu, kalau kepingin rumahnya tidak dimasuki setan, kepingin duitnya gak dicolong kalian, tuyul. Kepingin rumahnya aman dari gangguan sihir, maka bacakan ayat kursi. Nah, itulah sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, tapi tolong diingat, untuk yang sudah sepuh, belum bisa baca Al-Quran, boten usah kuatir. Panjenengan pados 4-5 orang, nanti cari guru-guru ini sing penaan, sing gak gampang ngamuan. Karena ngajari wong sepuh-sepuh ini perlu telaten. Tok ba, ro, tok ba, ro, tok ba, tok. Lah kok tok diwara ro iki ya apa sih mbak? Nah, maka cari yang sabar. Ndak pinter-pinter, ndak apa-apa. Ndak fasih-fasih, ndak apa-apa. Ndak iso-iso, ndak apa-apa. Yang penting Allah tahu panjenengan punya ikhtiar belajar Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya pada Ahad keempat di bulan Maret. Iya, insya Allah Ahad keempat di bulan Maret. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis sebelum kita kembalikan kepada MC internasional Bapak Mulyadi SH MPDI LCMA. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Karpetnya diangkat dulu ya, biar tidak diinjek-injek ibu-ibu. Mbak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.